Pemirsa, hari ini seluruh masjid di Jakarta menggelar sholat Jumat perdana sejak pandemi corona dan penerapan PSBB. Presiden Joko Widodo dan Ketua Dewan Masjid Indonesia Yusuf Kala menunaikan sholat Jumat dengan protokol kesehatan. Presiden Joko Widodo dan ratusan jemaah lainnya menunaikan salat Jumat di Masjid Baitur Rahim Istana Kepresidenan Jakarta. Sebelum memasuki masjid, Presiden Jokowi dan seluruh jemaah menjalani pemeriksaan suhu tubuh dan wajib mencuci tangan. Salat Jumat yang diikuti 150 jemaah ini merupakan yang pertama kali digelar sejak pandemi COVID-19 dan pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar. Ketua Dewan Masjid Indonesia Yusuf Kala menunaikan salat Jumat di Masjid Al-Azhar, Jakarta. Bertindak sebagai khatib Ketua Umum Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia Jimli Asidiki. Kapasitas jemaah dikurangi 50%. Jemaah yang tidak bermasker dan bersuhu tubuh lebih dari 38 derajat Celcius dilarang memasuki masjid. Namun salat Jumat tidak menerapkan aturan jaga jarak fisik. Sebagian jemaah salat dengan posisi berimpitan. Harapan kita dilaksanakan dengan tertib jarak minimum semeter, tertib untuk pakai masker, tertib untuk masuk keluar. Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menunaikan salat Jumat di Masjid Fathahilah Balai Kota. Salat Jumat di Masjid Fathahilah ini dibagi dalam 2 gelombang. Gelombang pertama pada pukul 12 hingga 12:45 diperuntukkan bagi karyawan yang berada di lantai ganjil gedung Balai Kota. Sedangkan gelombang 2 pukul 13 hingga 13:45 dikhususkan bagi karyawan yang berada di lantai genap gedung Balai Kota. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu di Masjid Pangeran Jayakarta Jatinegara, sejumlah masyarakat masih saja mengabaikan aturan protokol kesehatan saat menunaikan sholat Jumat. Sebagian jemaah tidak menggunakan masker saat melaksanakan sholat Jumat berjamaah. Masjid Pangeran Jayakarta Jatinegara Kaum Pulau Gadung, Jakarta Timur dipadati masyarakat yang menunaikan salat Jumat siang tadi. Dalam pelaksanaan salat Jumat pertama di masa transisi PSBB Jakarta ini, sejumlah masyarakat tidak menerapkan protokol kesehatan seperti mengenakan masker dan menjaga jarak saat beribadah. Meski demikian, warga mengaku antusias dengan kembali dibukanya masjid untuk melaksanakan salat Jumat berjamaah. Karena ya selama hampir 2 bulan lebih ya, saya sholat di rumah bareng keluarga. Sekarang jadi alhamdulillah jadi bisa bareng sama jemaah masjid sini. Mengenai tata laksana salat Jumat di masa pandemi COVID-19, Majelis Ulama mengeluarkan fatwa. Dalam fatwa tersebut, salat Jumat hanya diselenggarakan di satu masjid dalam satu kawasan. Jika masjid tidak mampu menampung jamaah, maka salat Jumat bisa dilaksanakan di tempat lain seperti musola atau gedung, dan dianjurkan untuk mengganti dengan salat duhur. MUI mengeluarkan fatwa ya. Fatwanya yang pertama adalah sholat Jumat itu satu kali. Karena ada physical distancing, maka jamaah memerlukan space yang banyak, yang luas. Oleh karena itu kita meminta kepada pengurus masjid, kepada tokoh-tokoh umat dan kepada pemerintah untuk menyediakan tempat-tempat sholat. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga mengeluarkan aturan penggunaan tempat ibadah saat PSBB transisi Jakarta. Yakni jemaah hanya diisi 50%, menjaga jarak aman dan dilakukan disinfeksi sebelum dan sesudah ibadah. Sementara untuk masjid dan musala, jemaah wajib bawa alat salat sendiri dan membawa tas untuk alas kaki. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meminta masyarakat untuk tetap di rumah meski sudah masuk masa transisi PSBB. Sementara itu, pengamat kebijakan publik Universitas Indonesia menilai seharusnya di masa transisi Pemprov DKI Jakarta mengadaptasi aturan yang mengurangi mobilitas massa.
Masa transisi pembatasan sosial berskala besar DKI Jakarta melonggarkan sejumlah aturan. Salah satunya operasional sejumlah perkantoran hingga pertokoan yang sempat tutup atau hanya beroperasi di rumah saja. Kini perkantoran hingga pertokoan bisa kembali beroperasi tetapi dengan aturan hanya 50% dari total kapasitas yang boleh masuk dan kewajiban protokol lainnya mulai dari jaga jarak hingga penggunaan masker. Selain itu, transportasi umum juga kembali beroperasi lebih lama mengikuti kegiatan perkantoran masyarakat. Dengan aturan hanya 50% dari kapasitas daya angkut, protokol kesehatan mulai dari pengukuran suhu tubuh wajib bermasker dan disinfeksi rutin. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan meski telah masuk masa transisi tidak berarti masyarakat bebas keluar rumah karena ancaman peningkatan kasus COVID-19 masih tinggi. Lebih baik, lebih utama tetap berada di rumah. Karena kita memang masih dalam kondisi di mana wabah ini belum sepenuhnya selesai. Bila memang harus bepergian, memang harus keluar, maka taati prinsip-prinsip protokol kesehatan. Bila kita tidak disiplin, potensi penularan terjadi. Bila angka kasus meningkat, bila pasien meningkat, bila sampai kematian meningkat, apalagi bila mengkhawatirkan, maka Pemprov DKI Jakarta, gugus tugas tidak segan-segan untuk menggunakan kewenangannya, menghentikan proses transisi, dan kembali kepada semua berada di rumah. Namun masa transisi PSBB Jakarta dinilai harus lebih ketat. Pengamat kebijakan publik Universitas Indonesia menilai seharusnya di masa transisi Pemprov DKI Jakarta dapat mengadaptasi aturan untuk mengurangi mobilitas masyarakat di ibu kota. Apalagi Jakarta tergolong daerah dengan tingkat kedaruratan tinggi. Cara bekerja yang dimodifikasi dengan kebutuhan keterbatasan working from home dan berbagai berbagai solusi yang ditemukan sendiri oleh masyarakat. Nah, ini saya kira perlu diadopsi oleh pemerintah provinsi untuk kemudian dikembalikan sebagai satu cara yang lebih efisien, lebih rendah menggunakan sumber daya, dapat mengurangi beban jalan raya dan lain-lain untuk menjadi satu solusi yang ditemukan oleh masyarakat tetapi dikemas menjadi layanan publik ya, melalui kebijakan. Memang sejumlah aturan dan protokol kesehatan di masa PSBB sedikit melonggar di masa transisi. Harus ada tindakan preventif agar masa transisi ini tidak membawa ibu kota kembali menjadi epicentrum penyebaran COVID-19, mengingat dampaknya cukup besar bagi perekonomian masyarakat. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Pemirsa, selain di ibu kota, sejumlah masjid di berbagai daerah juga menggelar sholat Jumat dengan protokol kesehatan ketat. Sholat Jumat berlangsung tertib dan hikmat. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menunaikan sholat Jumat berjamaah di Kompleks Kantor Gubernur di Semarang, Jawa Tengah. Sholat Jumat digelar dengan protokol kesehatan ketat. Di antaranya wajib mengenakan masker, mengecek suhu tubuh, dan mencuci tangan. Setiap jemaah juga diberi jarak 1 meter saat sholat. Di akhir sholat, imam masjid membacakan doa khusus, yaitu doa berlindung dari bencana. Selain di Semarang, sholat Jumat juga dilaksanakan di Surabaya, Jawa Timur. Antusias warga terlihat saat antre memasuki Masjid Al-Akbar. Durasi sholat juga dipersingkat dengan membaca surat-surat pendek Al-Quran. Selain itu, jumlah jemaah juga tidak sebanyak biasanya.
Di Depok, Jawa Barat, sholat Jumat perdana di tengah pandemi corona juga berlangsung tertib dan hikmat. Seluruh jemaah menjalani sholat Jumat dengan protokol kesehatan. Sebelum sholat, seluruh masjid dibersihkan dan disemprot disinfektan terlebih dahulu. Setiap jemaah juga wajib mengenakan masker dan membawa perlengkapan sholat pribadi. Tim Liputan iNews melaporkan.